Dalam tradisi adat istiadat suku Batak Toba terdapat salah satu tarian yang bersifat abadi. Tarian ini tak pernah hilang oleh waktu, bahkan tak pernah tergerus oleh zaman. Justru tarian ini mendapatkan posisi terpenting dalam pelaksanaan adat istiadat suku Batak Toba. Bahkan tanpa ada tarian ini dalam adat istiadat suku Batak Toba rasanya terasa hambar, bahkan syarat akan penyampaian informasi dalam tarian tersebut. Seperti apakah sebenarnya tarian yang bersifat abadi dalam adat istiadat suku Batak Toba? Dengarkan ceritanya. Halo, selamat datang di studioku hari ini. Hari ini aku akan menceritakan mengenai tradisi yang dilakukan oleh suku Batak Toba dalam hal tarian. Tarian ini bersifat abadi yang tak pernah hilang oleh waktu dan tak pernah tergerus oleh zaman. Justru tarian ini bersifat abadi yang sangat penting sekali dalam pelaksanaan adat istiadat suku Batak Toba. Dan di sini, jika tidak ada tarian tersebut, maka dalam pelaksanaan adat istiadat yang dilakukan oleh suku Batak Toba terasa hambar dan minim informasi dalam penyampaian dalam tarian tersebut. Dan ini satu hal yang perlu kalian ketahui, tarian ini sangat penting sekali, bahkan harus ada dalam adat istiadat suku Batak Toba. Dan di sini tarian ini disebut sebagai tortor atau manortor. Kata tortor atau manortor ini berasal dari bunyi atau hentakan dari kaki si penari tersebut. Pada masa lampau, suku Batak Toba rumahnya itu terbuat dari kayu dan juga posisi rumah tersebut seperti rumah panggung. Maka dari itu kata tortor atau manortor ini berasal dari bunyi atau hentakan dari kaki si penari yang sedang melakukan tarian tortor tersebut. Dan sini satu hal yang perlu kalian ketahui, tortor atau manortor ini sudah diwariskan oleh suku Batak Toba pada masa lampau sampai saat ini masih terjaga dan terus digunakan dalam tarian-tarian tersebut. Dan di sini saya akan menceritakan sejarah singkat dari tarian atau manortor yang dilakukan oleh suku Batak Toba pada masa lampau. Oke, di sini saya akan ceritakan pada masa lampau tarian tortor ini sudah ada pada abad ke-13 yang dilakukan oleh suku Batak Toba pada masa lampau. Tujuan melakukan tortor atau tarian manortor ini untuk menghormati raja atau menghormati tamu-tamu yang dianggap penting, dan juga untuk menghargai orang-orang atau masyarakat di sekitar, khususnya untuk suku Batak Toba pada masa lampau. Dan juga melalui dari tarian tortor tersebut untuk menyampaikan informasi pesan-pesan yang disampaikan lewat dari adat istiadat suku Batak Toba yang sedang berlangsung. Dan juga tarian tortor ini juga menyampaikan doa-doa terhadap atau harapan-harapan yang tinggi terhadap Sang Maha Kuasa. Maka dari itu saya katakan dari awal video tadi, tortor ini sangat penting sekali dalam adat istiadat suku Batak Toba yang sudah ada pada abad ke-13 yang dilakukan oleh suku Batak Toba pada masa lampau dan sampai saat ini masih tetap dilakukan. Dalam tradisi tortor atau manortor ini terdapat dua ekspresi hati, bentuk ekspresi duka cita maupun ekspresi bahagia, di mana tarian tortor atau manortor ini sering sekali kita jumpai dalam acara adat besar yang dilakukan oleh suku Batak Toba, baik itu acara kematian, baik itu juga acara pernikahan. Dan di sini penting sekali untuk menggunakan tari-tarian tersebut untuk menyampaikan informasi kepada tamu undangan. Satu hal yang perlu kalian ketahui, tortor ini dilakukan dengan alat musik tradisional. Salah satunya adalah gondang sebagai alat musik tradisional suku Batak Toba, dan juga uning-uningan serta alat musik lainnya yang dimiliki oleh suku Batak Toba untuk menyempurnakan tarian tortor tersebut. Maka dari itu sangat penting sekali untuk melaksanakan adat istiadat dilakukan oleh suku Batak Toba, yaitu tarian tortor atau manortor. Dan di sini untuk pelaksanaan tarian tortor tersebut melakukannya harus menggunakan pakaian-pakaian adat. Salah satunya adalah ulos untuk menyempurnakan tarian tortor tersebut. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui dalam adat istiadat suku Batak Toba, tentu ada pelarangan atau larangan-larangan pada saat melakukan tarian tortor tersebut. Di sini si penari ini tidak boleh melakukan tarian tortor ini tangannya melebihi dari tinggi pundak tersebut. Jika melebihi dari tinggi bahu tersebut, maka si penari tersebut melakukan perlawanan atau melakukan ancaman terhadap orang-orang yang memiliki ilmu kekuatan tersendiri, yaitu dengan melihat postur dari tarian tersebut. Jika tangannya melebihi dari tinggi pundaknya, maka penari tersebut berhak melakukan perlawanan dengan cara ilmu-ilmu tertentu. Salah satunya adalah
ilmu hitam. Tradisi-tradisi ini dilakukan oleh suku Batak Toba pada masa lampau. Maka dari itu tarian tortor ini sangat sakral sekali pada masa lampau. Tadi itu saya katakan bahwa tarian tortor ini adalah tarian yang sangat sakral sekali dalam adat istiadat suku Batak Toba, serta dengan larangan-larangan tertentu yang dilakukan oleh suku Batak Toba pada masa lampau di abad ke-13. Dan ini adalah sejarah singkat dari tortor manortor yang dilakukan oleh suku Batak Toba pada masa lampau yang sudah ada sejak abad ke-13, diperuntukkan untuk raja-raja untuk menghormati dan juga untuk menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh sang manortor tersebut dalam adat istiadat suku Batak Toba, dan juga menyampaikan pengharapan doa-doa yang dilaksanakan dalam tarian tortor tersebut. Dan sekarang menjadi pertanyaannya adalah, ini adalah warisan dari suku Batak Toba pada masa lampau yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan dan masih tetap dipergunakan, yang tak pernah hilang oleh waktu dan tak pernah tergerus oleh zaman. Ini adalah tarian tortor atau manortor yang berasal dari suku Batak Toba di Provinsi Sumatera Utara. Dan ini adalah tortor atau manortor yang dimiliki oleh suku Batak Toba yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang sampai saat ini masih dijaga dan tetap dilaksanakan dari generasi ke generasi, khususnya untuk suku Batak Toba. Dan berakhir sudah video hari ini, kita jumpa di next video selanjutnya. Saya akan menceritakan hal-hal yang mungkin kalian sudah lupa, saya akan menceritakannya. Dan semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa di next video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.